Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau pagi hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita datang kepada Tuhan bersyukur, berterima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Selamat haleluya. pagi Roh Kudus, selamat Amin. pagi Tuhan. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih di hadirat-Mu atas Amin. pimpinan-Mu sepanjang Iya. malam ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami mau menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi umat-Mu. Buat kami berjumpa dengan-Mu Bapa. Amin. Buat kami intim dengan-Mu. Buat Ya. kami selalu dekat Tuhan dengan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, segala hormat bagi nama. Haleluya, kita sembah Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Haleluya. Kami sembah. Haleluya Yesus. Kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Bapa. terima kasih Bapa. Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau baik, Kau sangat baik. Haleluya. Oh ya ra 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 basi. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, urapi kami Yesus, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari tangkap pujian Yesus, kuciptakan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus kuciptakan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan.
duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, haleluya, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala, Raja di atas, Raja di atas segala, Raja di atas, Raja di atas segala, Raja. Mari kita semua dia tinggikan pagi-pagi hari yang indah ini, Pak. Kami datang bersyukur di bawah kaki salib-Mu, Tuhan. Syukur, bangun roh kami pagi hari ini, Tuhan. Oh, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Syukur Tuhan, syukur Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, Allah Tuhan, Allah Rajaku, Allah kemenanganku. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syukur, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Oh, puji-pujian bagi nama-Mu Tuhan, puji-pujian bagi nama-Mu Yesus. Engkau sungguh baik, Haleluya Roh Kudus. kami memuji menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu. Allahku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kusembah, Allah yang kutinggikan, Allah yang kumuliakan. Hosana bagi nama-Mu Yesus, Terima kasih hosana Bapa, bagi terima nama-Mu terima Tuhan. kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang ku rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi
setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan semangat? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semangat? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semangat? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semangat? Siapakah aku ini Tuhan?
tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Oh indah, indah Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku. walau ku tak tahu, Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan, rasakan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. oh tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. tapi ku mengerti sekarang, Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kau tolong padaku, kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. kini ku melihat, Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. kini Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, 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 Tuhan. haleluya. Kakak Rahel berdoa buat firman Tuhan. Indah rencanamu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Ya siap sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya percaya kita bisa merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pagi ini mau belajar dari seorang raja. Wow. Dari seorang raja yang takut akan Tuhan dan yang Tuhan senangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan satu judul pertolongan dari Tuhan. Iya. Ya, seorang raja ini tadi saya katakan raja yang takut akan Tuhan, dan dalam kepemimpinannya dia selalu mengikuti arahan-arahan Tuhan. Dalam satu ketika, dalam waktu semua sedang damai sejahtera, sukacita, semua pemerintahan berjalan dengan baik, tiba-tiba ada masalah besar datang. Wow, ya. Masalahnya apa itu? Ada musuh menyerang. Wow. Ini bahaya yang tidak pernah terpikirkan. Karena dalam ketenangan ada tiba-tiba masalah.
Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam keadaan tenang, sukacita, damai. Dan tidak pernah terprediksi oleh kita ada masalah. Tiba-tiba ada datang masalah persoalan yang berat. Reaksi kita pasti takut. Iya kan? Pasti takut. Pasti takut. Dan begitu juga dengan raja ini Yosafat. Dia ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian. Reaksinya dia takut. Dikatakan dalam Tawarik 2 ayat 20, 2 Tawarik 20 ayat 3. Dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Wow. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketakutan itu pasti dimiliki oleh siapapun. Raja, rakyat, orang kaya, orang yang belum kaya, orang pintar, orang yang tidak pintar, semua kalangan tua dan muda, waktu ada masalah datang menyerang, pasti rasa takut itu ada. Katakan, saya juga pernah takut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan bahwa iblis itu dikatakan berjalan berkeliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ini yang membuat kita terus berhati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus waspada dalam hidup kita. Karena iblis selalu mencari celah sedikit saja pun dia bisa masuk. Haleluya. Dikatakan bahwa dia sedang menunggu waktu yang baik. Lukas 4 ayat 13 dikatakan iblis itu menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi dia, bukan bagi kita. Tetapi dikatakan dia pasti menunggu waktu yang terbaik. Makanya kalau Bapak Ibu saat ini sekarang ini sedang aman, hidupnya nyaman, jangan mau lengah. Tetap ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga iblis tidak ada kesempatan untuk masuk menghancurkan, memporak-porandakan, membunuh, membinasakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, dalam 2 Tawarik 20 ayat 12 dikatakan karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kata Yosafat bahwa yang datang menyerang itu satu laskar yang luar biasa, yang besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini nih, masalah itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang kecil aja kalau datang tiba-tiba kita juga kewalahan. Apalagi datang dengan masalah yang besar. Kita bisa stres dibuatnya. Kita bisa pusing 7 keliling. Bahkan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Sehingga kita sering salah dalam menganalisa masalah tersebut. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari kisah daripada Raja Yosafat ini yang diserang oleh musuh tiba-tiba. Dalam waktu mereka tidak berjaga-jaga, dia takut, dia panik, dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Tetapi ada satu yang kita lihat daripada akibat hubungan intim Yosafat dengan Tuhan, dia tidak mencari orang-orang hebat ataupun dia tidak mencari bantuan kepada manusia. Tetapi yang dia lakukan dalam hal ketakutannya, dia datang kepada Tuhan. Amin. Yang pertama saya bagikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama apa yang dilakukan oleh seorang Raja Yosafat waktu dalam masalah tersebut. Yang pertama mencari Tuhan dan minta pertolongan kepadanya. Luar biasa. 2 Tawarik 20 ayat 3 dan 4. Bapak Ibu baca. Dia datang bukan kepada manusia. Tetapi datang kepada Tuhan. Yang dia tahu Tuhan sanggup menolongnya. Katakan amin. Ini yang harus kita lakukan. Waktu masalah persoalan datang, ada beban yang berat, ada pergumulan yang mungkin kita tidak terpikirkan bagaimana cara untuk keluar dari sana menyelesaikannya. Datanglah, carilah Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Amin, haleluya.
Jangan seperti yang dikatakan dalam Yesaya 31 ayat 1. Dikatakan demikian Bapak Ibu. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan dikatakan kuda-kuda. Yang percaya kepada kereta yang begitu banyak yang begitu hebat. Bahkan kepada pasukan berkuda yang gagah perkasa. Jumlahnya besar. Iya kan? Bahkan dikatakan tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus atau kepada Allah. Banyak sekarang ini terjadi seperti itu. Sehingga pertolongan yang dialaminya tidak maksimal. Hanya sementara. Tetapi Yosafat dia tahu bahwa waktu dia datang kepada Tuhan ada pertolongan. Katakan ada pertolongan. Haleluya. Sebab dikatakan di dalam Yesaya 31 ayat 1 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dikatakan demikian bahwa keputusan yang diambil Yosafat mencari Tuhan itulah yang terbaik. Bahkan dalam Mazmur 9 ayat 11 ditegaskan, tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Haleluya. Pagi ini Bapak Ibu apapun masalah persoalannya. Firman Tuhan berkata, tidak ditinggalkan Tuhan orang yang mencari dia. Haleluya. Tidak ditinggalkan. Makanya Bapak Ibu percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu cari dia waktu ada masalah persoalan, ada beban, ada pergumulan, ada hal yang harus kita lakukan. Kita bingung caranya seperti apa. Mencari Tuhan dan minta pertolongan senantiasa kepada dia. Katakan amin. Haleluya. Pertolongan itu kapan datangnya? Ya, apakah waktu kita mencari langsung dapat? Langsung terjadi mujizat? Tidak. Tetapi ini nih jawabannya. Dalam Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi dicari Bapak Ibu ya, datang kepada Tuhan, belum dapat pertolongan, terus cari sampai kita menemukan dia. Amin. Sampai Tuhan berkata kepada kita, ini Oena, ini saya, ini aku. Haleluya. Maka disitulah pertolongan itu udah datang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dilakukan Yosafat? Yang pertama mencari Tuhan dan mengandalkan minta pertolongan kepada dia. Yang kedua mengakui kebesaran Tuhan. Ini nih ya kan, Raja Yosafat kurang apa? Kurang besar, kurang hebat, kurang kuat. Itu semua dia miliki. Tetapi waktu ada masalah, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun dia seorang yang hebat. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Amin. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Bahkan dikatakan, ya Tuhan nenek moyang kami. Allah nenek moyang kami. Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tanganmu. Sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Diakuinya kehebatan Tuhan. Dia tidak mengandalkan keretanya, pasukan yang berkuda, ataupun bala tentara yang begitu banyak. Dia tidak mengandalkan itu. Wow, aku ini kan pilihan Allah. Aku ini kan sudah diurapi. Pasti saya menang. Enggak. Tetapi dalam masa ketakutannya, dalam masa kebimbangannya, dia mengakui kebesaran Tuhan. Amin. Dia rendah hati, rendah diri Bapak Saudara sekalian. Tidak sombong, tidak angkuh, tidak merasa hebat, tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Selama ini masalah-masalah yang dihadapi anak-anak Tuhan, kita sering merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Kita merasa lebih harga dirinya lebih tinggi. Angkuh, sombong. Dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Ini yang membuat kita gagal. Pas waktu lagi butuh, lagi perlu, baru kita ambil hatilah, ya kan? Baru cari perhatian lah. Ini yang salah. Datang kepada Tuhan, menangis. Waktu lagi sepertinya nyaman. Wow, sombongnya bukan main. Seolah-olah yang lainnya itu tidak ada apa-apa.
Bapak Ibu Saudara sekarang harus rendah hati. Bahkan dikatakan bukan rendah hati saja, harus rendah diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di hadapan Tuhan itu kita tidak ada apa-apanya. Ya, Tuhan hanya cuil dikit aja hidup kita. Wow, kita babak belur. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yosafat tidak menganggap dirinya hebat. Dia mengakui kebesaran siapa? Kebesaran Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, boleh kita perhatikan ini firman yang luar biasa. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Negeri mereka itu keluarga kita. Ya, usaha bisnis kita, pergumulan kita. Imani itu Bapak Ibu, ya. Dia akan memulihkannya. Tetapi dikatakan ada syaratnya, yaitu rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Berdoa mencari wajahnya. Wajahnya harus dicari, Tuhan harus dicari. Bukan Tuhan lagi yang mencari kita Bapak Ibu, tetapi kita yang mencari Tuhan. Ya, berbalik dari jalan yang jahat. Yang jahat itu yang tadinya mungkin kejahatan kita, kejahatan yang berat ataupun menurut kita ringan, itu semua kejahatan. Berpikir negatif saja itu sudah jahat, ya. Membicarakan kejelekan orang lain, padahal orang lain sebenarnya jelek, tetapi kalau kita bicarakan itu satu kejahatan juga, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi orang lain tidak melakukan apa-apa, kita katakan hal-hal yang gak baik, itu bahaya. Katakan bahaya. Dikatakan sekalipun kita berdoa, tetapi kita tidak berbalik dari jalan yang jahat, semuanya sia-sia. Hari ini rendahkan diri kita, datang kepada Tuhan, akui bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang setia, yang menolong dalam setiap pergumulan kita. Amin. Haleluya. Jangan gengsi datang kepada Tuhan. Ini yang masalahnya. Sebenarnya ini kita datang beribadah, kita datang doa itu kemana? Ke Tuhan. Bukan ke orang. Sehingga kita gengsinya terlalu tinggi, akhirnya kita hubungan dengan Tuhan jadi terputus. Ibadah kita yang biasanya kita lakukan dengan baik, dengan semangat, terputus. Karena gengsi, merasa diri lebih hebat. Jadi mari rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga terakhir, berseru sampai ia bertindak. Yosafat tidak berhenti berseru Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia terus berseru. Sampai kapan? Sampai Allah bertindak. Dikatakan dalam 2 Tawarik 20 ayat 9b. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Sampai engkau mendengar, menyelamatkan kami. Wow, luar biasa. Kalau ini yang kita lakukan dalam setiap pergumulan kita berseru terus sampai Tuhan jawab. Saya percaya Tuhan akan melihat apa yang kita lakukan dan Tuhan akan disenangkan atas itu dan Dia akan segera menolong kita. Amin. Haleluya. Berseru bukan hanya formalitas, berseru bukan hanya untuk dilihat orang, tetapi agar Tuhan mendengar setiap seruan kita dan membantu, menolong, menyelesaikan di dalam segala pergumulan kita. Yosafat takut, dia datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, bahkan menyuruh seluruh rakyat berseru kepada Tuhan, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah, persoalan dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam apapun yang kau hadapi, ajak suami istri, ajak anak-anakmu, ajak seluruh anggota keluargamu berseru kepada Tuhan. Ayo kita sama-sama berseru, kita minta tolong, mari kita sama-sama minta pengampunan, mari kita sama-sama minta berkat. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana Yosafat bisa ditolong oleh Tuhan karena dia datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya.
Bahkan dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12b dikatakan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepada luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak tahu apa yang harus dilakukan, mari mata kita tertuju kepada Tuhan, amin. Mataku tertuju padamu, amin. Senap hidupku kuserahkan padamu. Kan ada pujian seperti itu Bapak Ibu. Mata kita tertuju kepada Tuhan, haleluya. Sampai kapan? Sampai pertolongan itu datang. Pertolongan itu dekat Bapak Ibu. Waktu kita datang kepada Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan mengalami sukacita yang dahsyat. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kitalah yang terlambat datang kepada Tuhan. Kita berpikir dulu, kita berusaha menyelesaikan dulu. Kita melakukan sesuai dengan apa saran-saran teman kita, saran-saran orang lain, saran-saran keluarga. Itu yang membuat kita lambat mengalami pertolongan. Coba kalau ada masalah seperti yang dialami oleh Yosafat ini, dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia mengakui kehebatan Tuhan. Oh, dia berkata bahwa hanya Engkau yang sanggup menolongku. Maka kalau itu yang kita lakukan, saya percaya apapun masalah persoalan Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti Tuhan tolong. Amin, haleluya. Oleh karena itu mari siap-siaplah menerima setiap pertolongan Tuhan. Tetapi satu pesan saya dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi waktu ada masalah persoalan itu, jangan pernah tawar hati. Ya, Yosafat tidak tawar hati, tetapi dia tahu bahwa Tuhan pasti tolong dia. Amin, haleluya. Jadi biar jangan kecil kekuatan kita, tetap bersemangat, tetap percaya, tetap yakin bahwa pertolongan satu-satunya datang daripada atas. Datang daripada Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, bahwa belajar daripada Raja Yosafat waktu mengalami sesuatu yang berat dalam hidupnya, dalam bangsa yang dia pimpin, dia datang kepada Tuhan minta pertolongan. Dia mencari, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan juga Bapak Ibu dia juga mengakui kebesaran Tuhan, dan juga yang terakhir berseru sampai ia bertindak. Teruskan Bapak Ibu berseru, pergumulan apapun pasti ada akhirnya. Jawaban Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu pagi hari ini pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu nanti malam ada Kersel, ya, dilayani oleh Kersel Hosana. Wow, Kersel Hosana sudah siap-siap tentunya untuk melayani Tuhan dan membawa semua jemaat-jemaat Tuhan, khususnya Kersel-Kersel, untuk lebih mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Amin. Oleh karena itu semua Kersel Hosana boleh hadir di tempat ini, dan setiap Kersel yang lainnya tetap mengikutinya dari rumah masing-masing. Amin. Yaitu jam 7 malam, jam 19.00 WIB. Dan doa pagi kita tetap seperti ini jamnya, yaitu jam 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah lupa untuk membagikannya agar banyak orang diberkati Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, pada Minggu tanggal 17 itu ulang tahun gereja kita yang ke-12 tahun. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya melihat di postingan, di status sudah banyak yang mengucapkan selamat ulang tahun. Luar biasa. Dan bagi teman-teman FB yang dekat-dekat, yang bisa terjangkau datang ke tempat ini, kita undang hari Minggu jam 9 pagi. Ya, di tempat ini. Haleluya, kita merayakan bersama-sama. Ya, oke, saya akan sapa dulu keluarga yang sudah bergabung di pagi ini. Saya bacakan, ada Maya Patricia, ada Ibu Paramida Hutagalung, Ibu Herna Salom, Ibu Jelisna Salom,
Terus ada Opung Yosep, Ibu Yakni, terus ada Ibu Mega Huta Galung, Bapak Arifin Saputra, ada Ferdinand Silaban, ada Ibu Esther Kurnia. Terus ada juga siapa ini? Oh, Ibu Kartini Enokman Sitorus, oke. Tuhan berkati. Terus ada Bapak Ramahari Suryanto, ada Kakak Basaria Siahan, ada Bapak Edi Darmawan, Andreas Hasibuan. Oh, perjalanannya sudah semakin dekat ke ini ya, ke kampung ya. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas perjalanannya. Terus ada Itorat Nasiombing, Salam. Terus ada Ibu Eli Manurung. Ada terus Ibu apa ini Bang? JJ Manurung ya? J Manurung, siapa? Bapak J Manurung ya, oke. Salam kenal ini, baru tahu Bapak J Manurung. Terus ada juga Randy E, apa Randy E? Oh Randy, salam Randy, oke semuanya ya. Terus ada juga Opung David, Ibu Herlen Borusinaga, salam. Ada Ibu Asima Simanjuntak. Oke, luar biasa. Ada juga Ibu Rianti Manulang, salam itu. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang harus, ada Ibu Intan Sitorus juga, salam. Oke, puji Tuhan ya. Saya lihat lagi, siapa tahu ada yang terlewat. Iya, biar semua kita didoakan. Udah, ada Itorat Nasiombing, salam Horas, Tuhan Yesus mendongani hita saluhutna. Amin. Iya, artinya Tuhan Yesus menyertai kita seluruhnya gitu ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Itu saja. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Urapan yang dahsyat turun atas kami pada pagi hari ini dalam menghadapi setiap apa yang kami alami. Biarlah kami terus datang kepada Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan satu-satunya pertolongan kami yang sempurna. Oleh karena itu pagi hari ini hamba-Mu berdoa biar setiap umat-Mu yang bergabung di dalam doa pagi ini Engkau mereka, Engkau memberkati Ibu Saudari Maya Patricia bersama dengan Monalika, berkati mereka, berikan kesehatan sempurna, kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan mereka Tuhan tolong. Begitu dengan Ibu Paramida Huta Galung, Kau berkati Tuhan, beri kekuatan, bahkan apapun yang saat ini menjadi pergumulannya, Tuhan Yesus tolong, dan setiap apa yang dikerjakan oleh tangannya, usaha bisnisnya, khususnya dagangannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Ibu Herna, berkati suami istri anak-anak dengan kesehatan yang sempurna. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan tolong, bahkan dalam usaha mereka, khususnya konter, bahkan bengkel, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu
bersama dengan suami yang kau berkati lebih lagi, berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Hamba-Mu terlalu percaya apapun saat ini yang menjadi aktivitas pekerjaan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan biarlah setiap pergumulan-pergumulan yang ada Tuhan Yesus tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Yosef, berkati, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Apapun saat ini yang diusahakan oleh tangannya, Tuhan memberkati, bahkan seluruh keturunannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Opung Jeriko Boruta Galung, kau berkati kesehatannya, panjang umur, seluruh anak menantu cucunya sehat-sehat, dan apa yang dikerjakan mereka Tuhan selalu memberkati. Begitu juga dengan Bapak Arifin Saputra, kau berkati bersama istri, anak-anak, berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat besar terjadi. Begitu juga dengan Ferdinand Silaban, kau berkati masa mudanya, berikan kesehatan, buat dia semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa, jadikan dia menjadi saksi bagi keluarga besar. Bahkan menjadi kesembuhan waktu dia berdoa kepada papanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan yang sempurna terjadi. Berkati bundanya, adik-adiknya, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala usaha mereka diberkati lebih lagi. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Pendeta Esther Kurnia, kau berkati kesehatannya, umur yang panjang, bahkan kakinya sehat, kuat, sehingga dia bisa melayani lebih dahsyat lagi. Bersama dengan suami, anak menantu cucunya semua sehat-sehat dalam perlindungan Tuhan. Bahkan apapun yang digumuli hari-hari ini, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga daripada Ibu Kartini Enokman Sitorus, kau berkati lebih lagi Tuhan. Berkati kesehatan, berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, mujizat selalu terjadi. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga Bapak Rama Hari Suryanto bersama dengan istri, anak-anak, berikan kesehatan yang sempurna. Apa yang dikerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan yang ada, Tuhan Yesus tolong. Begitu juga dengan kakak Basir Resiahan, berkati dia, berikan kesehatan suami istri, anak-anak, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pergumulan yang ada, Tuhan tolong. Bahkan anaknya Joshua hari demi hari semakin dipulihkan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat Bapak Edi Darmawan, berkati bersama anak-anak, bahkan orang tuanya dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang dikerjakan oleh Pak Edi, Tuhan memberkati, Tuhan promosikan ke level yang lebih tinggi lagi. Bahkan segala bisnis anak-anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Andreas Hasibuan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan, kecerdasan, bahkan jadikan pemuda yang takut akan Tuhan. Bahkan adik-adiknya semua dalam perlindungan Tuhan, khususnya perjalanan mereka bersama dengan papa mamanya menuju tempat di mana melayani di daerah Panduman. Engkau berkati mereka dalam perjalanan, roh kecelakaan, penyakit dihalaukan dari hidup mereka, dan dalam perjalanan tidak ada kerugian-kerugian yang mereka hadapi. Berjalan bersama dengan Tuhan, berhasil dan beruntung. Bahkan pekerjaan Tuhan yang saat ini sedang dikerjakan dalam renovasi, Tuhan sediakan apa yang mereka butuhkan. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik yang Tuhan sudah memberkati untuk memberkati pekerjaan Tuhan di sana. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa kepada Ito Ratna Sihombing, kau berkati suami istri, anak menantu cucunya, bahkan orang tua kami yang ada di sana dengan kesehatan yang sempurna. Bahkan apa yang diusahakan, dikerjakan, dibisniskan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap
setiap pergumulan yang ada. Tuhan Yesus menolong keluarga Ito Ratna Sihombing. Begitu juga dengan Ibu Eli Manurung, berkati suami istri, anaknya dengan kesehatan yang sempurna dalam segala usahanya, bahkan pekerjaan suaminya khususnya sebagai alat negara. Tuhan menyertai melindunginya, membentenginya sehingga kemanapun dia bertugas, perlindungan Tuhan selalu ada pada dia dan posisinya, pangkatnya dinaikkan lebih cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat Bapak J Manurung, Kau berkati, berikan kesehatan kepada istri, kepada anak, bahkan kepada seluruh keluarga besar. Bahkan hambamu berdoa apa yang dikerjakan, diusahakannya, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat Ibu Asima Simanjuntak, Kau berkati kesehatan suami istri, anak-anak, bahkan seluruh keluarga besar. Apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan Yesus yang tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hambamu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Rianti Manulang. Kau berkati lebih lagi Tuhan, berikan kesehatan kepada Ito kami ini, kepada keluarga, kepada anak-anak semuanya. Berikan kesehatan yang sempurna. Hambamu berdoa apapun yang saat ini menjadi aktivitas kegiatannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pelayanan-pelayanannya Tuhan Yesus juga yang memberkati lebih lagi, pengurapan yang sempurna turun dari sorga. Begitu juga dengan Opung David Boru Sinaga, berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah, bahkan anak menantu cucunya semua sehat-sehat dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Eca Sapitri, Engkau berkati lebih lagi Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna kepada suami istri, bahkan anak-anak, bahkan seluruh anggota keluarga besarnya. Hambamu terlalu percaya apapun saat ini yang dikerjakan, diusahakan, dibisniskan mereka, Engkau berkati lebih lagi. Bahkan bukakan bisnis-bisnis yang baru agar mereka bisa mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Bahkan dalam setiap pergumulan, Tuhan Yesus penolong bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hambamu juga berdoa saat ini, biarlah kemuliaan Allah mengalir bagi kami semua yang mengikuti doa pagi ini. Kalaupun mungkin ada yang ikut mulai dari awal, tidak ada namanya, biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan, menolong mereka, memberikan hal-hal yang dahsyat terjadi atas hidup mereka. Bahkan pergumulan-pergumulan, biarlah Tuhan yang tolong. Hari ini kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lydia Kusuma bersama Pak Budi, berkati suami istri, anak menantu cucunya dengan kesehatan yang sempurna. Apapun yang saat ini mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah nyatakan kuasa-Mu. Bahkan hamba berdoa buat keluarga Ibu Yakni, berkati lebih lagi, berikan kesehatan, panjang umur, sukacitanya terus berlimpah-limpah. Bahkan apa yang dikerjakannya, diusahakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan anak-anaknya semua ya Tuhan, Tuhan memberkati anak menantu cucunya, bahkan Christopher yang saat ini sedang dalam pertumbuhan, Tuhan berikan kesehatan pertumbuhan yang sempurna. Bahkan berdoa buat Pero yang sampai saat ini masih bekerja sampai lembur dan pulang pagi, Tuhan menyertai memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Randy, Kau berkati Randy, berikan kesehatan. Bahkan hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan menyertai setiap langkah-langkahnya, bahkan seluruh keluarga besar dalam perlindungan, dalam penguasaan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Allah dicurahkan bagi keluarga besar. Terima kasih Bapak. Bahkan hamba berdoa buat Ibu Pendeta Lili Kusuma di Bogor, berkati, berikan kesehatan, panjang umur. Bahkan anak menantu cucunya semua dalam perlindungan Tuhan, bahkan diberkati dalam usaha bisnis mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat
keluarga Bapak Herianto Cho bersama dengan Ibu Angel, anak-anak, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang terus daripada Tuhan. Usaha Bapak Herianto Cho sehat, kuat, bahkan mujizat terjadi, dan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan tim yang mereka bangun biarlah menjadi tim yang kuat, yang solid, yang unity, yang di dalamnya ada terobosan, karena Tuhan yang memberkati. Hamba-Mu juga berdoa kepada keluarga daripada itu Ernest Torus, kau berkati, berikan kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan, diusahakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat Bapak Utes Torus, bagi istri, bahkan seluruh keturunannya diberkati berlimpah-limpah. Begitu juga dengan keluarga Bapak keluarga daripada jemaat-jemaat Tuhan hari ini, biar kuserahkan kepada Tuhan, berkat-Mu tercurah hari ini. Apapun pergumulan dari jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan Yesus yang memberkati. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Tuhan buat pergumulan kami, buat parkiran gereja ini Tuhan. Kami rindu parkiran ini terrealisasi Tuhan. Oleh karena itu kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Bukalah tingkat-tingkat berkat-Mu di tempat ini. Pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang Kau berkati yang bisa menjadi saluran berkat bagi parkiran gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat keluarga-keluarga yang sudah menabur dalam persembahan mereka, baik dalam ucapan syukur, diakonia, misi, persepuluhan mereka, berkati mereka berlimpah-limpah, sebab orang menabur pasti menuai dan membawa berkas-berkasnya. Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan buat janji iman yang sudah dijanjikan oleh umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan. Mari berkatilah itu semua Tuhan. Bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu agar mereka mulai bisa mencicil bahkan melunasi janji iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat bangsa negara ini. Engkau berkati bangsa negara ini dengan berkat-berkat yang luar biasa. Engkau berdiri teguh mengurapi pemimpin dari pusat sampai daerah. TNI Polri semua bersinergi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah menjadi doa kami kepadamu. Kami percaya setiap pagi yang kami lakukan ada Tuhan yang mencatat, yang menghitung, bahkan memberkati kami. Oleh karena itu mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan mari kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini Ibu Arnia Sibuan baru bergabung ya. Oke, nanti kita bawa dalam doa pribadi kita ya. Tuhan berkati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih buat kebersamaannya. Kami terus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluarga semuanya diberkati. Amin. Dan akhir kata kami ucapkan, maju terus tetap semangat. Shalom.